sorry. Suyan tidak pernah membayangkan hidupnya akan berjalan sejauh ini. 3 tahun lalu, ia menikah dengan seorang pria bernama Lu Chun, bukan karena cinta yang membara. Bukan pula karena janji masa depan yang gemerlap. Pernikahan mereka berawal dari kelelahan yang sama. Lelah menghadapi dunia sendirian, Lu Chun muncul di hidup Suyan seperti angin sore yang tenang. Ia tidak tampan mencolok, tidak pula pandai merangkai kata manis. Pekerjaannya pun biasa saja. Ia bilang dirinya hanya pegawai kecil di perusahaan logistik dengan gaji papasan yang cukup untuk makan, sederhana dan sewa apartemen tua di pinggir kota. Suyen saat itu bekerja sebagai pengantar makanan. Ia berangkat pagi, pulang larut, berkeliling kota dengan motor tuanya, menantang hujan dan panas demi beberapa lembar uang tambahan. Hidupnya keras, lurus, dan tanpa banyak pilihan. Ketika Lu Chun melamarnya, tak ada cincin berlian. Hanya sebuah cincin perak tipis yang ia beli dari toko kecil dekat stasiun. "Kalau kau tidak keberatan hidup sederhana denganku," kata Lun waktu itu. Suaranya datar, namun matanya jujur. "Aku akan berusaha jadi suami yang baik." Suyan menerimanya. Ia pikir selama ada kejujuran dan ketenangan, hidup bisa dijalani bersama. Namun sejak awal pernikahan, ada satu hal yang selalu membuat Suyan merasa janji Lu Chun terlalu tenang. Saat tagihan listrik naik, Lu Chun hanya mengangguk dan berkata, "Tak apa-apa." Saat motor Suyan mogok dan harus diperbaiki dengan uang tabungan terakhir, Lu Chun tidak terlihat panik. Bahkan ketika Suyan pulang dengan tubuh lelah dan wajah kusam mengeluh tentang pelanggan yang membatalkan pesanan, Lu Chun hanya menyeduh teh dan berkata, "Istirahatlah, besok akan lebih baik. Tenang, selalu tenang." Seolah kemiskinan bukan beban baginya. Apartemen mereka kecil, cat dindingnya mulai mengelupas dan jendela dapur sering bocor saat hujan deras. Suyan yang membersihkan semuanya, mengatur keuangan, menghitung sisa uang sampai koin terakhir. Sementara Lu Chun selalu terlihat seperti orang yang tidak pernah benar-benar khawatir. Kadang Suyan memergokinya berdiri di balkon malam-malam, menatap kota dengan sorot mata dalam bukan sorot mata pria yang terhimpit hidup, melainkan sorot mata seseorang yang terbiasa melihat dunia dari atas. "Sedang apa?" tanya Suyan suatu malam. "Melihat lampu," jawab Lu Chun singkat. Ia tidak pernah menceritakan pekerjaannya secara detail. Jika ditanya lebih jauh, ia hanya berkata hal-hal membosankan. Tidak pernah mengeluh soal atasan, tidak pernah curhat soal rekan kerja, gajinya pun selalu datang tepat waktu, jumlahnya selalu sama, dan entah bagaimana tak pernah benar-benar habis. Suyan pernah bertanya, setengah bercanda, "Kau yakin cuma pegawai kecil?" Lu Chun hanya tersenyum tipis. "Kalau aku miliarder, apa kau masih mau mengantarkan makanan?" Suyan tertawa waktu itu, mengira itu hanya lelucon kering khas suaminya. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang sama. Suyan lebih pagi, mengenakan jaket lusuhnya, mengambil tas pengantar makanan, dan berangkat sebelum matahari sepenuhnya terbit. Lu Chun biasanya sudah duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya. "Aku berangkat," kata Suyan hati-hati di jalan Kowap Lu Chun tanpa menoleh. Ia selalu terlihat rapi, terlalu rapi untuk pria dengan gaji pas-pasan. Kemejanya sederhana, tapi bahannya halus. Sepatunya tidak bermerek mencolok,
tapi selalu bersih dan tampak mahal bagi mata yang teliti. Namun Suyan terlalu sibuk bertahan hidup untuk mempermasalahkan detail-detail kecil itu. Baginya, Luchun adalah tempat pulang yang tenang. Pria yang tidak memarahinya ketika ia pulang dengan tubuh bau keringat dan hujan. Pria yang makan apa saja yang ia masak, bahkan mie instan dengan telur, seolah itu hidangan mewah. Suyan mencintai ketenangan itu. Ia tidak tahu ketenangan itu bukan lahir dari penerimaan, melainkan dari kekuasaan. Suatu malam, Suyan pulang lebih awal karena hujan deras membatalkan banyak pesanan. Ia membuka pintu apartemen dan melihat Luun sedang menerima telepon. Suaranya rendah, nadanya dingin, sama sekali berbeda dari cara ia berbicara dengannya. "Tidak sekarang," kata Luchun. I'm sorry. Suyan tidak pernah membayangkan hidupnya akan berjalan sejauh ini. 3 tahun lalu, ia menikah dengan seorang pria bernama Luchun, bukan karena cinta yang membara. Bukan pula karena janji masa depan yang gemerlap. Pernikahan mereka berawal dari kelelahan yang sama. Lelah menghadapi dunia sendirian, Luchun muncul di hidup Suyan seperti angin sore yang tenang. Ia tidak tampan mencolok, tidak pula pandai merangkai kata manis. Pekerjaannya pun biasa saja. Ia bilang dirinya hanya pegawai kecil di perusahaan logistik dengan gaji papasan yang cukup untuk makan, sederhana dan sewa apartemen tua di pinggir kota. Suyan saat itu bekerja sebagai pengantar makanan. Ia berangkat pagi, pulang larut, berkeliling kota dengan motor tuanya, menantang hujan dan panas demi beberapa lembar uang tambahan. Hidupnya keras, lurus, dan tanpa banyak pilihan. Ketika Luchun melamarnya, tak ada cincin berlian. Hanya sebuah cincin perak tipis yang ia beli dari toko kecil dekat stasiun. "Kalau kau tidak keberatan hidup sederhana denganku," kata Luun waktu itu. Suaranya datar, namun matanya jujur. "Aku akan berusaha jadi suami yang baik." Suyan menerimanya. Ia pikir selama ada kejujuran dan ketenangan, hidup bisa dijalani bersama. Namun sejak awal pernikahan, ada satu hal yang selalu membuat Suyan merasa janji Luchun terlalu tenang. Saat tagihan listrik naik, Luchun hanya mengangguk dan berkata, "Tak apa-apa." Saat motor Suyan mogok dan harus diperbaiki dengan uang tabungan terakhir, Luchun tidak terlihat panik. Bahkan ketika Suyan pulang dengan tubuh lelah dan wajah kusam mengeluh tentang pelanggan yang membatalkan pesanan, Luchun hanya menyeduh teh dan berkata, "Istirahatlah, besok akan lebih baik. Tenang, selalu tenang." Seolah kemiskinan bukan beban baginya. Apartemen mereka kecil, cat dindingnya mulai mengelupas dan jendela dapur sering bocor saat hujan deras. Suyan yang membersihkan semuanya, mengatur keuangan, menghitung sisa uang sampai koin terakhir. Sementara Luchun
selalu terlihat seperti orang yang tidak pernah benar-benar khawatir. Kadang Suyan memergokinya berdiri di balkon malam-malam, menatap kota dengan sorot mata dalam bukan sorot mata pria yang terhimpit hidup, melainkan sorot mata seseorang yang terbiasa melihat dunia dari atas. "Sedang apa?" tanya Suyan suatu malam. "Melihat lampu," jawab Luchun singkat. Ia tidak pernah menceritakan pekerjaannya secara detail. Jika ditanya lebih jauh, ia hanya berkata hal-hal membosankan. Tidak pernah mengeluh soal atasan, tidak pernah curhat soal rekan kerja, gajinya pun selalu datang tepat waktu, jumlahnya selalu sama, dan entah bagaimana tak pernah benar-benar habis. Suyan pernah bertanya, setengah bercanda, "Kau yakin cuma pegawai kecil?" Luchun hanya tersenyum tipis. "Kalau aku miliarder, apa kau masih mau mengantarkan makanan?" Suyan tertawa waktu itu, mengira itu hanya lelucon kering khas suaminya. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang sama. Suyan lebih pagi, mengenakan jaket lusuhnya, mengambil tas pengantar makanan, dan berangkat sebelum matahari sepenuhnya terbit. Luchun biasanya sudah duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya. "Aku berangkat," kata Suyan hati-hati di jalan Kowap Luchun tanpa menoleh. Ia selalu terlihat rapi, terlalu rapi untuk pria dengan gaji pas-pasan. Kemejanya sederhana, tapi bahannya halus. Sepatunya tidak bermerek mencolok, tapi selalu bersih dan tampak mahal bagi mata yang teliti. Namun Suyan terlalu sibuk bertahan hidup untuk mempermasalahkan detail-detail kecil itu. Baginya, Luchun adalah tempat pulang yang tenang. Pria yang tidak memarahinya ketika ia pulang dengan tubuh bau keringat dan hujan. Pria yang makan apa saja yang ia masak, bahkan mie instan dengan telur, seolah itu hidangan mewah. Suyan mencintai ketenangan itu. Ia tidak tahu ketenangan itu bukan lahir dari penerimaan, melainkan dari kekuasaan. Suatu malam, Suyan pulang lebih awal karena hujan deras membatalkan banyak pesanan. Ia membuka pintu apartemen dan melihat Luun sedang menerima telepon. Suaranya rendah, nadanya dingin, sama sekali berbeda dari cara ia berbicara dengannya. "Tidak sekarang," kata Luchun. I'm sorry. Suyan tidak pernah membayangkan hidupnya akan berjalan sejauh ini. 3 tahun lalu, ia menikah dengan seorang pria bernama Luchun, bukan karena cinta yang membara, bukan pula karena janji masa depan yang gemerlap. Pernikahan mereka berawal dari kelelahan yang sama. Lelah menghadapi dunia sendirian, Luchun muncul di hidup Suyan seperti angin sore yang tenang. Ia tidak tampan mencolok, tidak pula pandai merangkai kata manis. Pekerjaannya pun biasa saja. Ia bilang dirinya hanya pegawai kecil di perusahaan logistik dengan gaji papasan yang cukup untuk makan, sederhana dan sewa apartemen tua di pinggir kota. Suyan saat itu bekerja sebagai pengantar makanan. Ia berangkat pagi, pulang larut,
berkeliling kota dengan motor tuanya, menantang hujan dan panas demi beberapa lembar uang tambahan. Hidupnya keras, lurus, dan tanpa banyak pilihan. Ketika Luchun melamarnya, tak ada cincin berlian. Hanya sebuah cincin perak tipis yang ia beli dari toko kecil dekat stasiun. "Kalau kau tidak keberatan hidup sederhana denganku," kata Lun waktu itu. Suaranya datar, namun matanya jujur. "Aku akan berusaha jadi suami yang baik." Suyan menerimanya. Ia pikir selama ada kejujuran dan ketenangan, hidup bisa dijalani bersama. Namun sejak awal pernikahan, ada satu hal yang selalu membuat Suyan merasa janji Luchun terlalu tenang. Saat tagihan listrik naik, Luchun hanya mengangguk dan berkata, "Tak apa-apa." Saat motor Suyan mogok dan harus diperbaiki dengan uang tabungan terakhir, Luchun tidak terlihat panik. Bahkan ketika Suyan pulang dengan tubuh lelah dan wajah kusam mengeluh tentang pelanggan yang membatalkan pesanan, Luchun hanya menyeduh teh dan berkata, "Istirahatlah, besok akan lebih baik. Tenang, selalu tenang." Seolah kemiskinan bukan beban baginya. Apartemen mereka kecil, cat dindingnya mulai mengelupas dan jendela dapur sering bocor saat hujan deras. Suyan yang membersihkan semuanya, mengatur keuangan, menghitung sisa uang sampai koin terakhir. Sementara Luchun selalu terlihat seperti orang yang tidak pernah benar-benar khawatir. Kadang Suyan memergokinya berdiri di balkon malam-malam, menatap kota dengan sorot mata dalam bukan sorot mata pria yang terhimpit hidup, melainkan sorot mata seseorang yang terbiasa melihat dunia dari atas. "Sedang apa?" tanya Suyan suatu malam. "Melihat lampu," jawab Luchun singkat. Ia tidak pernah menceritakan pekerjaannya secara detail. Jika ditanya lebih jauh, ia hanya berkata hal-hal membosankan. Tidak pernah mengeluh soal atasan, tidak pernah curhat soal rekan kerja, gajinya pun selalu datang tepat waktu, jumlahnya selalu sama, dan entah bagaimana tak pernah benar-benar habis. Suyan pernah bertanya, setengah bercanda, "Kau yakin cuma pegawai kecil?" Luchun hanya tersenyum tipis. "Kalau aku miliarder, apa kau masih mau mengantarkan makanan?" Suyan tertawa waktu itu, mengira itu hanya lelucon kering khas suaminya. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang sama. Suyan lebih pagi, mengenakan jaket lusuhnya, mengambil tas pengantar makanan, dan berangkat sebelum matahari sepenuhnya terbit. Luchun biasanya sudah duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya. "Aku berangkat," kata Suyan hati-hati di jalan Kowap Luchun tanpa menoleh. Ia selalu terlihat rapi, terlalu rapi untuk pria dengan gaji pas-pasan. Kemejanya sederhana, tapi bahannya halus. Sepatunya tidak bermerek mencolok, tapi selalu bersih dan tampak mahal bagi mata yang teliti. Namun Suyan terlalu sibuk bertahan hidup untuk mempermasalahkan detail-detail kecil itu. Baginya, Luchun adalah tempat pulang yang tenang. Pria yang tidak memarahinya ketika ia pulang dengan tubuh bau keringat dan hujan. Pria yang makan apa saja yang ia masak, bahkan mie instan dengan telur, seolah itu hidangan mewah. Suyan mencintai ketenangan itu. Ia tidak tahu ketenangan itu bukan lahir dari penerimaan, melainkan dari kekuasaan. Suatu malam, Suyan pulang lebih awal karena hujan deras membatalkan banyak pesanan. Ia membuka pintu apartemen dan melihat Luun sedang menerima telepon. Suaranya rendah, nadanya dingin, sama sekali berbeda dari cara ia berbicara dengannya. "Tidak sekarang," kata Luchun.
sorry. Suyan tidak pernah membayangkan hidupnya akan berjalan sejauh ini. 3 tahun lalu, ia menikah dengan seorang pria bernama Lu Chun, bukan karena cinta yang membara. Bukan pula karena janji masa depan yang gemerlap, pernikahan mereka berawal dari kelelahan yang sama. Lelah menghadapi dunia sendirian, Lu Chun muncul di hidup Suyan seperti angin sore yang tenang. Ia tidak tampan mencolok, tidak pula pandai merangkai kata manis. Pekerjaannya pun biasa saja. Ia bilang dirinya hanya pegawai kecil di perusahaan logistik dengan gaji papasan yang cukup untuk makan, sederhana dan sewa apartemen tua di pinggir kota. Suyen saat itu bekerja sebagai pengantar makanan. Ia berangkat pagi, pulang larut, berkeliling kota dengan motor tuanya, menantang hujan dan panas demi beberapa lembar uang tambahan. Hidupnya keras, lurus, dan tanpa banyak pilihan. Ketika Lu Chun melamarnya, tak ada cincin berlian. Hanya sebuah cincin perak tipis yang ia beli dari toko kecil dekat stasiun. "Kalau kau tidak keberatan hidup sederhana denganku," kata Lun waktu itu. Suaranya datar, namun matanya jujur. "Aku akan berusaha jadi suami yang baik." Suyan menerimanya. Ia pikir selama ada kejujuran dan ketenangan, hidup bisa dijalani bersama. Namun sejak awal pernikahan, ada satu hal yang selalu membuat Suyan merasa janji Lu Chun terlalu tenang. Saat tagihan listrik naik, Lu Chun hanya mengangguk dan berkata, "Tak apa-apa." Saat motor Suyan mogok dan harus diperbaiki dengan uang tabungan terakhir, Lu Chun tidak terlihat panik. Bahkan ketika Suyan pulang dengan tubuh lelah dan wajah kusam mengeluh tentang pelanggan yang membatalkan pesanan, Lu Chun hanya menyeduh teh dan berkata, "Istirahatlah, besok akan lebih baik. Tenang, selalu tenang." Seolah kemiskinan bukan beban baginya. Apartemen mereka kecil, cat dindingnya mulai mengelupas dan jendela dapur sering bocor saat hujan deras. Suyan yang membersihkan semuanya, mengatur keuangan, menghitung sisa uang sampai koin terakhir. Sementara Lu Chun selalu terlihat seperti orang yang tidak pernah benar-benar khawatir. Kadang Suyan memergokinya berdiri di balkon malam-malam, menatap kota dengan sorot mata dalam bukan sorot mata pria yang terhimpit hidup, melainkan sorot mata seseorang yang terbiasa melihat dunia dari atas. "Sedang apa?" tanya Suyan suatu malam. "Melihat lampu," jawab Lu Chun singkat. Ia tidak pernah menceritakan pekerjaannya secara detail. Jika ditanya lebih jauh, ia hanya berkata hal-hal membosankan. Tidak pernah mengeluh soal atasan, tidak pernah curhat soal rekan kerja, gajinya pun selalu datang tepat waktu, jumlahnya selalu sama, dan entah bagaimana tak pernah benar-benar habis. Suyan pernah bertanya, setengah bercanda, "Kau yakin cuma pegawai kecil?" Lu Chun hanya tersenyum tipis. "Kalau aku miliarder, apa kau masih mau mengantarkan makanan?" Suyan tertawa waktu itu, mengira itu hanya lelucon kering khas suaminya.
Rasul